Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera anak-anakku sekalian. Kita ketemu lagi pada hari ini. Pak Andi akan menerangkan tentang wawasan wiyata mandala. Apa sih wawasan wiyata mandala itu ya, untuk anak baik kelas 1 sampai kelas 6 ya. Wawasan itu cara pandang, wiyata itu sekolah, pandangan, mandala itu pendidikan. Jadi wawasan wiyata mandala itu cara pandang kita dalam sekolah. Untuk itu ya, apa saja yang ada ya, wawasan suatu pandangan atau sikap, wiyata pendidikan, mandala tempat atau lingkungan. Jadi dalam wiyata mandala itu ada namanya sekolah dan lingkungannya. Ada kepala sekolah, ada guru, orang tua, siswa, warga sekolah, dan sekolah itu sendiri. Ya. Di situ kita harus saling kerjasama. Apa maksudnya untuk kerjasama? Bahwa sekolah itu berfungsi benar dengan baik. Jadi kalian di sekolah, walaupun saat ini sedang pembelajaran daring, kan tetap sekolah. Sekolahnya di mana? Di rumah. Cuma sistem apa yang dipakai adalah sistem daring. Jadi di sini wiyata mandala itu bertujuan cara pandang kita untuk sekolah berpendidikan itu bagaimana. Ya. Nanti jelasnya ya. Jadi fungsi sekolah sendiri itu sebagai tempat belajar mengajar, sebagai tempat orang menimba ilmu, ya, sebagai tempat untuk merubah cara pandang, untuk mengasuh kemampuan yang ada. Fungsi sekolah sendiri. Sekolah tidak boleh tempat komersil. Artinya apa? Kalau sekolah jadikan tempat komersil, contohnya sekolah tempat untuk jualan baju, untuk jualan pakaian atau jualan buku dan sebagainya, itu tidak boleh. Dan alhamdulillah sekarang sudah tidak ada sekolah sebagai tempat komersil, dan sekolah tidak boleh menarik biaya lebih tinggi dari, tidak boleh. Terus ada lagi anaknya lupa, buktinya di sekolahan kok ada kantin, ada koperasi, kayak jualan, katanya tidak boleh tempat untuk komersil. Kantin maupun koperasi ini adalah tempat pembelajaran. Jadi sebagai tempat pembelajaran, kalian belajar. Oh, orang berjualan begini, orang menjuali begini. Makanya kantin maupun koperasi ini dikelola oleh sekolah, dan harusnya yang mengerjakan juga anak-anak sendiri, karena anak akan berusaha untuk mempunyai jiwa wirausaha. Jadi sebagai, kalau kita lihat fungsinya ini sebagai kemampuan untuk berkarya, kamu bisa mengaryakan, menjual di tempat koperasi itu hasil karya kamu. Kemudian hubungan antara manusia dengan lingkungannya itu bagaimana, Pak? Di sekolah kamu diajari pelajaran agama, ya kan? Diberi pelajaran Pancasila. Ini bagaimana antara hubungan manusia dengan lingkungan, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia. Ditujukan untuk apa? Mengikat sifat toleransi di sekolah. Jadi sekolah tidak boleh ini A jelek, B baik, C jelek, D baik, tidak boleh begitu. Dan tidak boleh menimbulkan permusuhan satu sama lain. Itulah fungsi dari sekolah, selain tempat penyelenggaraan pendidikan, juga menanamkan pengembangan nilai-nilai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Tapi karena dalam keadaan daring, maka sekolah sebagai fungsi apa? Menjembatani kamu untuk belajar secara daring. Oke ya anak-anak ya. Kita lanjutkan. Sudah fungsi sekolah sudah tadi sudah jelaskan panjang lebar. Sekarang ciri sekolah juga masyarakat belajar. Artinya apa? Di sekolah itu mesti ada gurunya, ada siswanya, ada pembelajarannya. Ada siswa, tidak ada guru, juga bukan sekolah. Ada guru, tidak ada siswa, juga bukan sekolah. Ada guru, ada siswa, tidak ada kegiatan pembelajaran, juga bukan sekolah. Ada siswa, ada guru, ada kegiatan pembelajarannya, tidak ada kurikulumnya, tidak ada target-target yang harus ditempuh, juga bukan sekolah. Jadi itulah sekolah, timbulnya kegiatan belajar mengajar dengan tertib, tidak sakarpe dhewe. Usah kita pelajaran iki, terus gak seneng saya. Nah, yang dimaksud dengan sekarang merdeka belajar bagaimana? Sakarpu apa pokoknya belajar, tidak seperti itu. Merdeka belajar yang diterapkan oleh Menteri. Kalian belajar dengan kurikulumnya, itu dengan cara metode yang kamu kuasai dan disesuaikan dengan keadaan kita.
Nah, sekolah tempat menyampaikan masyarakat sadar mau belajar dan bekerja keras. Artinya, ya itu adalah belajar dengan merdeka belajar. Pak, saya itu senang belajar ini. Ya kamu belajar dengan baik. Belajarnya cara saya begini, ya enggak apa-apa. Ya. Tujuannya semua itu hanya satu, untuk membentuk manusia seutuhnya. Manusia Indonesia seutuhnya. Bagaimana sih manusia Indonesia seutuhnya? Manusia yang mempunyai budi pekerti, akhlak yang baik, sesuai dengan norma-norma yang ada di bangsa kita, yang sangat tinggi dan sangat dihormati oleh seluruh dunia. Bangsa Indonesia itu adalah bangsa besar, anak-anak, bukan bangsa kecil. Ya, jadi jangan, oh Indonesia itu ini, tapi kita harus bangga. Aku adalah orang Indonesia dan sangat bangga aku dengan Indonesia. Orang Indonesia itu pinter-pinter, ya. Jadi tidak ada jangan gak iso enggak. Indonesia adalah pinter. Itu ya. Prinsip sekolah harus dikembangkan. Jadi di sekolah kamu diajari berkembang. Kamu punya kemampuan apa dikembangkan. Seperti yang dikatakan tadi. Ya. Nah, di sekolah sekarang kita menjaga tugas dan wewenang kepala sekolah. Nah, kepala sekolah dengan komite sekolah. Kepala sekolah adalah satu-satunya pemimpin sekolah yang harus dituruti semua kebijakan, baik guru, siswa, dan karyawan lainnya. Karena kepala sekolah yang membawakan kepalanya, jadi beliau yang membuat kebijaksanaan. Ya. Beliau yang akan mengatur sekolah ini dan bagaimana dibantu oleh beberapa pengurus, contohnya komite sekolah. Ini juga pengelola juga dibantu oleh masyarakat, tapi semua kebijakan semua ada di tangan kepala. Ya. Kemudian di sekolah juga ada namanya penyelenggaraan musyawarah yang melibatkan didik. Itu kalau SMP ada OSIS, ya, ada komite sekolah, ada tokoh masyarakat. Ya. Ini rembukan sekolah kita punya visi dan misi yang tadi sudah disampaikan atau kemarin sudah disampaikan oleh kepala sekolah. Ini jadi yang mengarahkan sekolah itu begini. Semua harus mengikuti arahan. Ya. Kemudian ada menertibkan lingkungan baik yang butuh perangkat keras, sarana-prasarananya, perangkat lunak, contohnya aturan-aturan. Sekolah kita kebetulan alhamdulillah untuk sarana prasarana sudah mulai cukup. Ya. Sekolah kita cukup bagus, jadi tidak ada masalah. Tata tertibnya kita tinggal menjalankan dengan baik. Ya. Mengadakan pertemuan rutin. Ya, karena dalam keadaan pandemi ini kita tidak bisa pertemuan rutin. Nanti pertemuan rutinnya guru-guru dengan siswanya akan belajar secara Zoom atau tim yang sudah kelas lama sudah pakai tim, pakai daring, kita bisa tatap muka seperti itu. Kemudian ekstrakurikuler sebagai penahan, sebagai penunjang kedatangan sekolah, PKS, Pramuka, BMR, kalau di SD UKS ya. Kalau di UKS 7 itu ada namanya Pramuka, UKS dan seni tari serta olahraga untuk kesehatan apa? Yang ada. Tapi selama pandemi ini kalian tidak bisa bertemu, tidak bisa melakukan aktivitas seperti itu. Ya. Itu yang